Ya, shalom kepada Bapak Ibu karyawan PT Prima Karya Bex dan juga Kabupaten Teroman, Bapak Direktur Pemasaran PT Prima Karya Bex. Perkenalkan, saya adalah John Smith selaku Manajer Pemasaran PT Prima Karya Bex selama tahun 2025 ini. Puji syukur kita semua bisa berkumpul walaupun dalam keadaan seperti ini. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai analisis tren penjualan PT Prima Karya Bex selama tahun 2025 ini secara keseluruhan. Ya, ini adalah sedikit intro mengenai perusahaan kita. Seperti yang kita ketahui, PT Prima Karyapex adalah sebuah perusahaan manufaktur tas sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2011, yang dimana fokus produk kita ini adalah sebuah produk yang fungsional, tahan lama, dan memiliki desain yang menarik bagi belajar Indonesia. Dan selama lebih dari 1 dekade ini pula, perusahaan kami telah berkembang dari sebuah usaha yang berskala kecil hingga menjadi perusahaan produsen dan jaringan distribusi menjangkau berbagai kota yang ada di Indonesia. Ya, ada 5 yang akan kita bahas dalam kegiatan kali ini. Yang pertama adalah data dan grafik penjualan selama tahun 2025. 2. 3 masalah yang akan dihadapi PT Prima Karya Bex selama tahun ini. 3 solusi dari masalah sebelumnya. Keempat, bentuk strategi untuk meningkatkan penjualan. Kebetulan ada 2 yang menurut saya paling efektif dan dari semua tim saya. Dan yang kelima adalah kesimpulannya. Ya, ini adalah data dan grafik penjualan selama tahun 2025. Awalnya Januari masih 1.200, namun Februari turun menjadi 1.150, Maret turun lagi menjadi 1.100, April turun lagi menjadi 1.000, Mei turun lagi jadi 950, Juni turun lagi jadi 900, lalu ada momen peningkatan di bulan Juli dari 980, turun lagi di bulan Agustus jadi 820, September turun lagi jadi 800, Oktober turun lagi jadi 780, dan November naik lagi jadi 860, dan di Desember turun lagi jadi 700. Ya, kenapa demikian? Karena menurut tim saya dan diri saya sendiri ada 3 masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah tanggal 1 Februari banyak sekali keluhan dari pelanggan bahwa barang yang dikirim terlambat, yang disebabkan oleh kelainan distribusi pengirimannya, dan ada trouble saat itu. Lalu juga menyebabkan stok barang yang populer dan banyak diincar oleh pelanggan-pelanggan itu menjadi menurun yang disebabkan oleh kendala dari distribusi pengiriman tersebut. Nah, yang kedua adalah tanggal 1 Mei tahun 2025 ini saya mendengar berita bahwa salah satu kompetitor kita mengeluarkan produk baru yang menarik perhatian banyak orang-orang. Yang kita ketahui, kita ini jarang sekali mengeluarkan produk-produk baru di perusahaan kita. Lalu yang ketiga adalah tanggal 1 September 2025, saya menerima banyak sekali review bintang rendah pada produk kita dan menurunnya jumlah penjualan yang memberikan bintang tinggi. Seperti yang kita lihat, bintang 1 sebanyak 120, bintang 2 sebanyak 80, bintang 3 sebanyak 40, bintang 4 sebanyak 20, dan bintang 5 sebanyak 10. Ini menunjukkan bahwa banyak orang-orang merasa produk kita ini sangat turun drastis kualitasnya. Ya, jadi kami memiliki solusi-solusi dari masalah sebelumnya. Dari problem 1, kami melakukan penghematan biaya yang kami lakukan pada tanggal 1 April hingga pada suatu ditentukan, yaitu pada saat itu sampai tanggal 1 Juli tahun 2025. Lalu yang kedua adalah dari problematik yang kedua, kita menyiapkan promosi, melakukan digital marketing, melakukan penawaran program khusus, ada bundling khusus gitu, dan teknik berkomunikasi dengan customer yang kita tingkatkan, dan menggunakan teknik khusus yang tidak benar ditemui di perusahaan-perusahaan lainnya, dan memiliki daya tarik tersendiri. Lalu yang ketiga, dari problem ketiga, kami meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan, lebih sering eye contact, dan lain sebagainya, dan meningkatkan kualitas penjualan produk yang tua, dan kecepatan dalam menanggapi sebuah masalah yang dihadapi oleh customers. Nah, emang kita sudah menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah sebelumnya. Namun, kita harus memikirkan strategi yang kita lakukan pada tahun 2026 nanti. Mengapa demikian kita harus memikirkan strategi tahun 2026 nanti? Karena jika tidak, kita akan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan fondasi perusahaan kita bisa hancur jika demikian. Dan sebelumnya, strategi ini kita pernah terapkan di tahun 2025 kemarin, dan menurut kami ini sangat efektif dan bisa dibuktikan dari daftar tabel grafik tadi. Ya, yang pertama adalah membuat event promosi khusus musim liburan. Dan kami pernah membuatnya pada 3 Juli tahun 2025, yang dimana dari grafik tadi ada mengalami peningkatan penjualan. Dan pada situ kami memiliki produk yang dipromosikan hingga 50%, dan rata-rata semuanya akan mendapatkan diskon 10% untuk semua produk yang ada di perusahaan kami selama musim bulan Juli kemarin. Strategi yang kedua adalah selama menjelang mendekati akhir tahun, yang dimana kami mengadakan promo hingga 70%
dan cashback hingga 500.000. Yang dimana tadi dari grafik tadi kita juga mengalami peningkatan penjualan walaupun tidak terlalu drastis. Tetapi dari dua-dua strategi demikian kita bisa meningkatkan penjualan-penjualan kita pada tahun 2026 kemudian jika melakukan dua strategi demikian. Namun tentu saja tidak mungkin bisa dilakukan sendiri jika tanpa bantuan dari orang lain. Ya, kesimpulannya dari saya adalah selama tahun 2025 ini ada 3 masalah yang dialami yang mendapatkan jumlah pendapatan dan produksi berkurang. Lalu kita perlu adanya pengembangan inovasi produk dan strategi penjualan yang dilakukan beberapa bulan sekali untuk meningkatkan penjualan dan produksi, tidak hanya ada momen-momen tertentu saja. Sekian dari saya, terima kasih and have a nice day. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.